ibu yang videonya viral di media sosial karena memukul dua anak kandungnya yang masing-masing berusia 4 dan 2 tahun. Tersangka sengaja merekam untuk dikirim ke suaminya yang menjalani hukuman di penjara. Wanita ini hanya bisa menangis menyesali perbuatannya telah menganiaya sang buah hati. Ibu dari 2 orang anak asal Medan, Sumatera Utara ini ditetapkan sebagai tersangka karena memukul kedua anak kandungnya yang berusia 4 dan 2 tahun. Terjadi keributan ya antara tersangka dengan suaminya karena suami tersangka menuduh si tersangka ini selingkuh. Karena adanya keributan antara tersangka dan suaminya, tersangka merasa tidak terima, kemudian tersangka sengaja membuat video. Bukan cuma itu, ia juga sengaja merekam pemukulan tersebut untuk dikirim ke suaminya yang sedang menjalani masa hukuman di penjara. Video itu pun viral di media sosial, dan kini tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Ya Allah, saya nih sebagai seorang ibu nih sakit hati juga melihat berita tadi ya. Seharusnya sosok ibu yang bisa melindungi anaknya, ini malah dia menganiaya anaknya. Semoga selama masa tahanan pelaku bisa menyesali perbuatannya dan menyadari bahwa anak tuh tak selamanya selalu durhaka kepada orang tua, bahwa sosok orang tua seperti tadi ini mungkin bisa jadi adalah orang tua yang durhaka kepada anaknya. Ustaz, pertanyaan saya nih Ustaz, sebenarnya ada gak sih Ustaz ganjaran untuk orang tua yang durhaka kepada anaknya? Dan apa saja nih Ustaz dosa-dosa orang tua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, terima kasih Kak Sheila. Emang ini yang kadang-kadang disalahpahami orang ya, bahwa yang menjadi yang istilah yang beredar kan durhaka anak kepada orang tua. Padahal orang tua pun bisa saja durhaka kepada anak gitu ya. Nah, salah satu atau di antara dosa-dosa yang sangat dibenci oleh Allah dari orang tua itu satu sebetulnya yang paling besar itu adalah tidak bertanggung jawab. Nanti turunannya banyak juga. Tidak bertanggung jawab itu dalam arti seperti tadi, seharusnya kita itu mendidik anak, walaupun ayah dan ibu katakanlah punya masalah serius, perselingkuhan ke apalah itu kan bukan urusan anak, itu urusan orang tua. Jadi jangan sampai kita bawa-bawa anak-anak ke urusan kita gitu. Anak-anak tetap harus dididik, harus diberi makan. Tidak boleh tahu persoalan yang sedang terjadi pada ayah dan ibunya. Kalau kita libatkan begini, ini kita sudah mengajak anak kita itu masuk ke dalam persoalan kita. Padahal persoalan itu bisa selesai hanya antara orang tua saja, tidak harus melibatkan anak gitu. Sudahlah yang seharusnya kita didik malah kemudian tidak kita didik, kita jadikan korban gitu ya. Pertama itu tanggung jawab, tidak bertanggung jawab kepada anak yang turunannya panjang. Turunannya diantaranya tidak memberi makan, tidak memberi minum, bodoh amat umpamanya 2 hari atau makannya kurang, dengan dalih umpamanya kan saya miskin, toh yang tidak makan bukan hanya anak saya juga tidak makan. Tidak bisa begitu. Anak ya, hak anak untuk makan 3 kali sehari itu harus terpenuhi. Walaupun kita harus dengan berpayah-payah banting tulang, ya memang itu tugas orang tua. Jangan kemudian mengatakan, ya kan sama-sama, saya juga lapar, saya juga nggak makan. Itu kita orang dewasa mampu menahan itu, tapi anak-anak tidak mampu gitu. Anak-anak perlu gizi untuk tumbuh secara baik, emosinya juga perlu tumbuh secara baik gitu. Jadi kalau sempat ada pikiran dalam diri kita yang meremehkan persoalan makan minum anak, ya, itu insya Allah sudah termasuk dosa besar gitu. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya juga pendidikan. Katakanlah kita miskin, katakan ya tidak bisa menyekolahkan anak, tapi kan kita bisa mengajarkan kepada anak mana yang benar, mana yang salah. Atau yang sederhana sekali, huruf A, huruf B, membaca, menulis yang ringan-ringan, masa tidak bisa kita ajarkan? Nah, kalau kita cuek dengan keadaan semacam itu, dengan dalih saya miskin, tidak bisa menyekolahkan anak, lalu kita tidak mengajari anak ilmu-ilmu dasar, termasuk pendidikan agama, itu kita sudah berdosa besar. Dalam hadis Nabi disebutkan kafa bil mar'i isman, kafa bil mar'i isman, cukuplah seorang itu dikatakan berdosa ayyudhi'a man ya'ul, ketika dia meremehkan, menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ini dosanya tidak sembarangan, orang tua yang menelantarkan anak-anaknya. Ada lagi umpamanya dosa orang tua yang termasuk tidak disukai oleh Allah,
itu membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Atau sesama anak kita, yang kakak dengan yang adik umpamanya. Ketika kita marah, kamu itu begini, lihat tuh kakakmu begitu. Ya kan anak masing-masing punya unik ya, masing-masing orang tuh unik. Si kakak punya kelebihan seperti ini yang tidak dimiliki oleh si adik. Tapi adik juga sangat mungkin punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh kakak. Jadi saya kira ketika kita mendidik ataupun memarahi anak, kita harus pandai-pandai juga mengeluarkan kata-kata, jangan sampai anak kita dibanding-bandingkan baik dengan anak orang lain maupun dengan kakak adik dalam satu keluarga, karena itu akan menjadi catatan bagi anak itu sampai besar, sampai dewasa, bahwa dia tidak punya kemampuan, bahwa dia lemah. Itu jangan sampai terjadi, karena anak dalam masa-masa itu harus punya percaya diri yang tinggi, yang besar. Itu saya kira Kak Sila ya, beberapa saja dosa-dosa atau kelengahan orang tua yang sering diabaikan, yang sebetulnya itu tidak disukai dan dibenci oleh Allah. Itu Kak Sheila. Nah ya, memang pada dasarnya kita sebagai orang tua harus bisa merawat anak, yang anak itu merupakan sosok yang dikirim oleh Allah kepada orang tua, dan itu titipan dari Allah untuk kita agar kita bisa menjaga anak kita dan bisa membesarkan anak kita menjadi anak yang soleh ataupun soleha, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Arifin atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak Sheila. Ya.